Halo semuanya, pada video kali ini akan dibahas materi mengenai date of acquisition. Sebelumnya terdapat penjelasan mengenai parent dan subsidiary. Pada gambar yang ditunjukkan, parent sebagai perusahaan induk membawahi subsidiary A dan subsidiary B sebagai perusahaan anak. Artinya, parent merupakan sebuah perusahaan yang memiliki controlling interest atau kepentingan pengendali atas subsidiary. Dengan jumlah kontrol yang berbeda-beda, parent dapat memiliki lebih dari satu subsidiary, tergantung berapa persen jumlah kepemilikan saham dari subsidiary-nya. Pada contoh berikut ini, digambar menjelaskan bahwa parent merupakan controlling interest atau kepentingan pengendali, karena memiliki 80% kepemilikan atas subsidiary-nya. Sisanya sebesar 20% yang tidak dimiliki oleh parent, disebut sebagai non-controlling interest atau NCI. NCI ini sendiri muncul ketika kepemilikan entitas induk terhadap anak tidak mencapai 100%. Mengenai controlling interest, secara umum kepentingan pengendali ini terjadi ketika kepemilikan berada di atas 50%. Tetapi controlling interest tetap dapat terjadi sekalipun kepemilikannya berada di bawah 50%. Beberapa syarat terjadinya pengendalian dari investor terhadap investee antara lain, yang pertama karena adanya kekuasaan atas investee, yang kedua karena adanya exposure atau hak atas imbal hasil, dan yang ketiga karena adanya kemampuan untuk menggunakan kekuasaan kepada investee. Pada ilustrasi berikut ini, jika parent melakukan akuisisi lebih dari sama dengan 50%, maka parent dapat mendapatkan kontrol efektif atas subsidiary. Setelah mendapatkan kontrol efektif ini, maka parent dapat langsung membuat laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan perusahaan induk dan perusahaan anak. Laporan keuangan konsolidasi ini sendiri bertujuan untuk menyajikan hasil operasi serta komposisi keuangan induk dan anak perusahaan, seolah-olah mereka merupakan single economic entity. Baru kita masuk kepada date of acquisition. Akuisisi sendiri merupakan proses pengambil alihan perusahaan oleh satu pihak dari pihak lain dengan cara membeli asetnya atau sahamnya. Berarti tanggal akuisisi adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi mulai mengambil alih perusahaan tersebut. Jika pada materi sebelumnya business combination kita berfokus kepada akuisisi aset, maka dimulai pada materi ini dan selanjutnya kita akan berfokus kepada akuisisi saham. Dengan melakukan akuisisi aset, investor perlu melakukan akuisisi sebesar 100%. Sedangkan pada akuisisi saham, investor tidak perlu melakukan akuisisi sebesar 100%. Oleh sebab itu, akuisisi saham jadi opsi yang paling diminati oleh investor, karena dapat diperoleh dengan investasi yang lebih kecil dan eksistensi hukumnya terpisah antara entitas induk dengan entitas anak. Selanjutnya kita masuk ke soal di modul Problem 1 halaman 4. Pada 1 Januari, Paiko memperoleh 90% saham biasa Susuko sebesar $590.000. Maka, Paiko sebagai parent harus mencatat jurnal akuisisi, dengan jurnal sebagai berikut. Investment in S berada di debit, dan cash berada di kredit, dengan nominal keduanya sebesar $590.000. Setelah membuat jurnal akuisisi, parent perlu membuat CAD schedule atau Computation and Allocation of Difference Schedule. CAD schedule ini dibuat pada tanggal akuisisi dengan bertujuan menghitung apakah biaya yang dikeluarkan oleh parent untuk mendapat sejumlah besar kepemilikan telah sesuai dengan sejumlah besar book value equity dari subsidiary. Jika cost atau biaya akuisisi yang dikeluarkan oleh parent lebih dari book value equity subsidiary, maka selisihnya akan dialokasikan kepada goodwill atau aset lainnya. Namun, jika cost atau biaya akuisisi yang dikeluarkan oleh parent lebih kecil dari book value equity, maka selisihnya akan dialokasikan kepada gain on acquisition atau aset lainnya. Masuk ke dalam pengerjaan CAD schedule, masih mengikuti soal di modul Problem 1 halaman 4. Setelah Paiko mengakuisisi sebesar 90% saham dari Susuko, terdapat balance sheet dari Paiko dan Susuko, di mana difference yang terjadi antara implied value dan book value
akan dialokasikan kepada plant dan equipment. Cara pengerjaannya yang pertama adalah kita perlu membuat tabel dengan kolom parent, NCI, dan total. Karena PICO mengakuisisi Susuko sebesar 90%, maka nilai parent di sini adalah 90%. Dan sisa yang tidak dimiliki oleh parent, yaitu langsung masuk ke NCI sebesar 10%. PICO mengakuisisi Susuko sebesar $590.000. Oleh karena itu, nilai 100%-nya adalah $655.556. Didapat dari $590.000, nilai akuisisi dari parent dibagi 90%. Dengan demikian, NCI-nya sebesar 10% adalah $65.556. Kemudian, setelah mendapatkan purchase price dan implied value, dapat langsung dimasukkan BV of equity dari subsidiary atau dari Susuko. Berdasarkan balance sheet, common stock-nya sebesar $500.000, other contributed capital sebesar $100.000, dan retained earnings sebesar $60.000. Sehingga dapat langsung dicari parent dan NCI masing-masing 90% dan 10%. Setelah didapat hasilnya dari masing-masing parent dan NCI, maka selisih dari purchase price dan implied value dengan selisih BV of equity masuk ke dalam difference. Difference ini kemudian nilainya adalah sebesar $4.444. Didapat dari $655.556 dikurang $660.000. Karena difference yang diakui ini akan dialokasikan kepada plant and equipment, maka langsung dimasukkan plant asset dengan nilai alokasi sebesar $4.444, sehingga balance-nya akan menjadi 0. Setelah CAD schedule, kita masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat pada saat parent ingin menyusun consolidated balance sheet atau neraca konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari jurnal eliminasi ini sendiri adalah untuk menghapus dan menghilangkan akun timbal balik antara parent dan subsidiary. Contohnya yang pertama adalah intercompany transaction. Saat perusahaan induk menjual peralatan ke perusahaan anak, atau sebaliknya, jika peralatan tersebut belum dijual ke pihak ketiga, maka transaksi tersebut harus dieliminasi. Intercompany transaction lain yang perlu dieliminasi dari masing-masing parent dan subsidiary adalah yang pertama tentunya jika parent mengeliminasi investment in subsidiary, maka subsidiary perlu mengeliminasi akun equity-nya. Jika parent mengeliminasi intercompany receivable, maka subsidiary perlu mengeliminasi intercompany payable, dan sebaliknya. Jika parent mengeliminasi advances to subsidiary, maka subsidiary juga perlu mengeliminasi advances from parent, dan sebaliknya. Jika parent mengeliminasi interest revenue, maka subsidiary perlu untuk mengeliminasi interest expense, dan sebaliknya. Jika parent mengeliminasi dividends revenue, maka subsidiary perlu untuk mengeliminasi dividends declared, dan sebaliknya. Jika parent mengeliminasi management fee received from subsidiary, maka subsidiary perlu untuk mengeliminasi management fee paid to parent. Yang terakhir, jika parent mengeliminasi sales to subsidiary, maka subsidiary perlu untuk mengeliminasi purchases of inventory from parent, dan sebaliknya. Selanjutnya, masih mengikuti dan melanjuti soal modul problem 1 halaman 4. Di sini terdapat notes payable susu senilai 142.000, di mana nilai ini sudah termasuk notes payable susu kepada PAI sebesar $92.000. Difference yang terjadi antara implied value dan book value akan dialokasikan kepada plant dan equipment. Maka, jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PICO sebagai parent adalah mendebit common stock sebesar 500.000, other contributed capital sebesar 100.000, dan retained earnings sebesar 60.000, dan mengkredit difference between implied value dan book value sebesar $4.444, investment in S $590.000, dan non-controlling interest $65.556.
Difference between implied value dan book value ini kemudian dialokasikan dengan menjurnalnya di bagian debit sebesar $4.444 dan mengkredit plan aset sebesar $4.444. Terakhir, terdapat jurnal eliminasi intercompany, di mana subsidiary dan parent saling mengeliminasi. Subsidiary mengeliminasi notes payable di bagian debit, dan parent mengeliminasi notes receivable di bagian kredit, dengan nominal masing-masing $92.000. Berikut ini merupakan hasil dan tampilan dari keseluruhan jurnal dan CAD schedule yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada jurnal akuisisi dan jurnal eliminasi. Nah, berdasarkan modul, selain membuat jurnal, kita juga perlu untuk membuat consolidated balance sheet atau neraca gabungan dari PICO dan Susuko. Dan di modul ini sudah tertera nilai balance sheet dari PICO dan Susuko sebelum akuisisi. Jadi nilai ini bisa kita pindahkan ke dalam working paper di Excel dengan format sebagai berikut. Namun perlu diingat juga, karena pembuatan consolidated balance sheet ini merupakan tanggal 1 Januari, sedangkan di 1 Januari ini PICO sudah mulai mengakuisisi Susuko, berarti nilai investasi dari PICO sebesar $590.000 ini perlu kita pindahkan ke dalam neraca gabungan di bagian PICO. Selain itu, terdapat cash yang dikeluarkan oleh PICO sebesar $590.000. Jika kita lihat pada balance sheet dari PICO sebelum akuisisi, nilai cash-nya adalah sebesar $910.000. Berarti $910.000 ini harus kita kurangi oleh pengeluaran PICO $590.000. Nantinya nilai ini kemudian menjadi balance dari cash PICO setelah akuisisi sebesar $320.000. Kemudian bisa kita cross-check dengan menjumlahkan total aset dari cash sampai dengan investment, nilainya sebesar $4.790.000. Nilai ini sudah sama dengan nilai total liabilities dan equity. Lalu setelah memasukkan masing-masing balance dari aset dan liabilities PICO dan Susuko, kita dapat langsung memproses ke pemindahan jurnal eliminasi ke dalam working paper. Jurnal eliminasi yang pertama di sini ada common stock, OCC dan RE di bagian debit dengan nilai $500.000, $100.000 dan $60.000 bisa langsung kita pindahkan ke working paper di bagian adjusting dan elimination di sebelah debit. Kemudian ada difference between implied value dan book value. Di bagian kredit kita masukkan juga ke working paper di sebelah kredit. Lalu ada eliminasi investment in S sebesar $590.000. Di bagian kredit kita masukkan juga ke dalam working paper di sisi kredit. Kemudian ada NCI sebesar $65.556, kita masukkan juga ke dalam working paper di sebelah kredit. Selanjutnya ada eliminasi dari alokasi difference ke plan aset. Dengan difference ini bagian debit sebesar $4.444, kita masukkan lagi ke dalam adjusting dan elimination di sisi debit. Lalu ada plan asetnya. Di sisi kredit, kita pindahkan juga ke working paper bagian adjusting dan elimination sebelah kredit. Yang terakhir, ada jurnal eliminasi intercompany sebesar $92.000, di mana keduanya kita masukkan ke dalam working paper. Notes payable di bagian debit dan notes receivable di bagian kredit. Terakhir, di kolom NCI, kita masukkan nilai NCI yang sudah kita cari dari CAD schedule sebesar $65.556. Kita masukkan ke dalam kolom NCI di working paper. Barulah kemudian kita bisa menghitung consolidated balance. Yang cash kita tambahkan PICO dan Susuko sama dengan accounts receivable. Dan notes receivable karena terdapat karena di kolom adjusting dan elimination terdapat sisi kredit, maka perlu dikurangi $100.000
ditambah 40.000, kita kurang dengan 92.000. Inventory kita tambahkan 550.000 dengan 162.000. Plant equipment sama seperti notes receivable, perlu kita tambahkan PICO dan SUSUCO dikurang dengan bagian kredit. Lalu untuk land kita tambahkan PICO dan SUSUCO. Dan investment in S kita tambahkan dari PICO dikurangi dengan sisi adjusting dan elimination di bagian kredit. Begitu juga dengan difference between implied value dan book value, kita selisihkan sehingga hasilnya menjadi 0. Barulah kemudian kita tambahkan total aset dari consolidated balance, sehingga nilai total asetnya sebesar 5.065.556 dolar. Selanjutnya bisa kita jumlahkan consolidated balance dari liabilities dan equity PICO dan SUSUCO, di mana accounts payable kita tinggal tambah PICO dan SUSUCO, dan notes payable kita tambahkan PICO dan SUSUCO dikurangi oleh bagian eliminasi bagian debit. Jangan lupa, karena liabilities dan equity memiliki saldo normal kredit, berarti jika terdapat eliminasi atau adjusting di bagian debit, maka sifatnya akan mengurangi. Begitu juga dengan common stock, other contributed capital, dan retained earnings. Kita tambahkan PICO dan SUSUCO, kemudian kita kurangi karena memiliki nilai jurnal eliminasi. Selanjutnya, kita masukkan consolidated balance NCI, tetapi karena kolom NCI ini merupakan kolom NCI dan bukan dari bagian consolidated balance, maka nilai consolidated balance hanya kita masukkan dari kolom adjusting dan eliminasi di bagian kredit. Kemudian baru kita tambahkan total liabilities dan equity dari working paper ini. Hasilnya Rp5.065.556. Demikian pemaparan materi dalam video ini disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Terima kasih banyak semua yang telah menonton. Tetap semangat ya!